Hai guys, teman-teman semuanya, kita ketemu lagi di sini. Sekarang saya berada di sebuah tempat di Bandung, yaitu namanya itu Hoi atau tulisannya H04. Itu ada di Jalan Halmahera Bandung, Halmahera nomor 4. Ini tempatnya cozy banget. Makanannya pun banyak ya, dan juga bisa untuk santai, bisa untuk dengan family atau yang ingin mengadakan ulang tahunan, acara ulang tahun atau juga reuni atau apapun itu. Di sini tempatnya sangat recommended ya, dan juga harga terjangkau ya. Oke. Sekarang saya sudah bersama narasumber. Dia adalah seorang bisa dikatakan teman saya juga, teman lama saya, dan juga dia bisa dikatakan penegak hukum ya, bisa ya dikatakan penegak hukum ya, dan dia dinas di Kota Bandung. Tapi ada ya sesuatu yang yang membuat dia sekarang ini menjadi viral atau dikenal oleh banyak orang sebagai seorang terapis ya. Betul ya? Oke. Kita akan kenalan dengan dia. Oke, kita kenalan dulu ya. Oke. Apa kabar? Apa kabar? Biasa berkah, yes. Oke. Kayaknya kita mending buka ini ya, kayaknya. Oke. Suaranya biar jelas sedikit. Iya, oke. Oke, teman-teman. Saya akan perkenalkan dia siapa. Silakan diperkenalkan. Oke, teman-teman, semoga banyak rezeki sehat selalu. Nama saya Gus. Tiap hari saya seringnya lebih ngebantuin orang yang punya masalah atau punya problema, yang lebih tepatnya tentang kecanduan, teman-teman. Kecanduan? Itu. Ya. Seperti apa kecanduan apa? Oke, saya jelasin dulu di awal ya. Ya. Jadi teman-teman, awalnya saya dulu itu suka sulap. Oke, di dunia magic kayak gitu, dunia magic. Magic bukan berarti dukun ya, teman-teman. Jadi di sebuah seni pertunjukan di mana itu dulu kalau di Bandung teman-teman tahu ada namanya KSB, Komunitas Sulap Bandung. Termasuk beliau juga salah satu seniornya. Di sana kita kumpul sesama magician, sesama pesulap, sharing ilmu, tukar pikiran. Terus saya belajar dari sana, berbagi dari sana, akhirnya sampai show, teman-teman. Jadi saya ngasilin duit dari sana. Itu tahun berapa ya? Tahun 2007 mungkin ya. 2007 ya? 2002, 2006, 2007 ya? Ya, segituan lah. Gitu ya. Udah berapa puluh tahun? 10 tahun lebih ya? Ya, udah lama. Sekarang 2020. 2020 ya. Oke. 13 lah, 12 tahun. Oke, sebelum dilanjutin lagi, Mas Agus ini tuh asalnya dari mana sih? Oke, saya lahirnya di Jawa Tengah, teman-teman. Oh, Jawa Tengah. Tapi sekarang stay-nya di Kota Bandung. Seperti itu. Berarti di Bandung ini udah berapa lama? Ada 20 tahun lebih. 20 tahun ada. 20 tahun ada ya? Ada. Oke. Enggak sampai. Mungkin 17 tahunan lah. 17 tahun ya? Iya. Oke. Oh, berarti menyukai seni sulap itu sebelum ke Bandung? Suka seni sulap itu sebelum ke Bandung udah suka. Udah suka. Cuman ya? kalau di Jawa itu waktu itu nggak ketemu sama komunitasnya. Gitu. Belajarnya via online aja waktu itu. Via online ya? Dan internet pun masih kebanyakan masih sering ke warnet, teman-teman kayak gitu. Oh, zaman dulu warnet masih ini ya? Masih rame ya? Masih rame ya? Oke. Udah gitu setelah itu pindah ke Bandung, apa ditugaskan di Bandung atau gimana? Atau tiba-tiba mau ke Bandung? SMA kan di sana, kemudian daftar polisi di Bandung, teman-teman. Daftar polisi di Bandung, akhirnya masuklah. Akhirnya sekarang pun dinasnya ada di Bandung. Di Bandung ya? Seperti itu. Oke, kita lanjutin lagi teman-teman. Jadi beliau ini dia dulunya waktu masih menggeluti, sampai sekarang pun masih menggeluti seni sulap ya? Masih.
Dia itu lebih ke mana arahnya? Ke mentalis atau kemana? Mentalis. Mental ya? Betul. Mentalis. Jadi seni sulap itu banyak kelasnya atau cabangnya. Ya apa sih? Cabang atau kelas sih? Cabang, kelas atau aliran. Alirannya gitu ya. Ada bizar, ada mentalis, ada koin, ada tradition, ada juga panggung, stage segala macam, dan ya ada salah satunya mentalis. Kalau yang belum tahu mentalis seperti apa permainannya, itu seperti semacam master nomor 1 di Indonesia, yaitu Deddy Corbuzier. Seperti kayak begitu permainannya, ya betul ya. Betul. Gitu. Jadi dia lebih ke main ya, lebih ke pikiran, permainan pikiran. Oke, kita lanjutin lagi. Nah, sesudah di komunitas sulap Bandung dan menghasilkan uang itu, dan itu sudah menjadi profesi atau belum? Mulai jadi profesi itu ya ketika kenal komunitas sulap Bandung itu. Makanya dapat job dari sana ketika kita kumpul sama komunitas sulap Bandung, karena di sana belajar, oh ternyata main sulap aja itu beda loh sama kalau kita perform di tempat orang kayak gitu. Oke, dari sana ya kita mulainya. Oke. Dari sana, dari sulap, setelah menghasilkan uang terus sebagai profesi, sebagai magician, nggak ada keinginan untuk menjadi magician, totalitas di magician atau gimana? Kalau totalitas sih kayaknya enggak, karena nggak tahu kenapa saya suka sulap tapi nggak mau nama saya ke branding pesulap. Jadi saya pengen nama saya itu ke branding sebagai terapis gitu teman-teman. Jadi kalau nanti ada terapis, ada sulap, takutnya nyampur dan orang nggak percaya jadinya. Tapi kan sebelum sebagai terapis sekarang ini kan Pesulap belum kepikiran jadi terapis kan waktu di magician kan? Belum. Oke. Jadi nanti ada ceritanya teman-teman. Oh, ada ceritanya. Atau Kita akan bahas lagi menuju ke sana. Pertanyaan saya begini, kan Anda ini sebagai seorang penegak hukum atau polisi, ya, dan udah gitu juga profesinya pun sebagai magician atau pesulap. Nah, lebih enak mana sih? Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman antara mana nih? Antara menjadi polisi dan menjadi magician. Oh, nggak bisa dibandingin sebenarnya. Kalau polisi itu saya senang nyebrangin orang, itu udah seneng, bahagia banget. Oh, oke. Kalau jadi pesulap, ya kalau bahagia kalau dapat tepuk tangan kayak gitu. Gitu ya. Dan semua menikmati sebenarnya. Oh gitu. Karena ini sebenarnya kalau saya lihat, ini dua hal yang bertentangan. Betul ya? Antara menjadi polisi dan menjadi seorang magician. Bertentangannya kenapa? Karena yang sebagai magician kita menipu. Ya kan? Kita menipu. Enggak menipu juga, mengentertain. Iya, betul. Karena kita bisa disebut juga kalau seorang pesulap itu seorang penipu yang dibayar. Betul ya? Dan bertentangan dengan tugas seorang polisi, yaitu yang selalu menangkap penipu. Oke ya, cuman ya memang itu balik lagi kepada orangnya, ya kan? Kepada orangnya. Dan sekarang gini, seperti tadi Anda katakan ada antara menjadi polisi dan menjadi seorang pesulap itu ada masing-masing berbeda hasrat ya. Nah, ada perbedaan hasrat gitu. Nah, apa nggak ngeganggu itu? Nah, untungnya waktu itu perkumpulan sulap itu kumpulnya cuman malam hari teman-teman. Jadi malam hari ya. Bisa, dan itu pun seminggu sekali. Malam minggu kalau nggak salah juga. Malam minggu Selasa malam. Nah, biasanya seminggu sekali baru kumpul, dan itu waktunya di luar kerjaan saya. Jadi nggak ngeganggu. Dan kalau dapat job pun pasti saya nyarinya yang di luar jam kerja kayak gitu. Jadi di luar jam dinas ya. Oke. Sekarang kita masuk ke intinya ya. Beliau ini yang belum kenal, yang belum pernah tahu siapa beliau ini, kalian juga bisa lihatnya dia juga punya channel YouTube ya, dan bisa dikatakan sekarang sebagai YouTuber juga
betul ya? Ya. Channelnya cara berhenti merokok. Nah, itu dia udah ngaku sendiri ya. Sebelum saya kasih tahu, yaitu dia mempunyai metode, yaitu terapi bagaimana seseorang bisa berhenti merokok hanya dengan Ya hitungan menit bisa lah. hitungan menit. Bagi kalian yang susah berhenti untuk merokok, bisa menghubungi dia, bisa lihat bagaimana caranya di YouTube-nya dia, di channel YouTube-nya. Oke, sekarang kasih tahu deh channel YouTube-nya apa. Channel YouTube-nya tadi cara berhenti merokok, cari aja. Cara Kalau berhenti enggak, merokok cari aja di keyword Agus Wiratmoko. Nanti Agus bisa Wiratmoko. keluar. Oke, kalian bisa lihat di sana. Di situ ada banyak sekali yang dia upload videonya. Ada caranya nggak? Sebenarnya part-part kecilnya ada, cuma Ada dibagi. ya? Cuman dibagi-bagi ya. Heeh, Oke. dibagi. Sekarang gini, Kalau kita mau akan korek-korek di channel pasti ada. kita akan bahas di sini ya. Kita akan bahas di sini, yaitu bagaimana caranya seseorang itu bisa berhenti merokok dalam hitungan menit atau bisa dalam hitungan sekejap lah ya. Karena banyak sekali orang-orang yang mau berhenti merokok tapi susah banget. Ya, Betul ya? betul banget. Kenapa? Tapi juga sebaliknya, ada orang yang bisa berhenti tanpa dibantu juga banyak. Kayak gitu lah. Tapi kayaknya itu butuh waktu lama deh. Ya, ada sebagian. Ya gitu ya. Oke. Sekarang kita akan masuk gimana sih caranya dia, bukannya caranya dia, tapi bagaimana dia bisa menjadi terapis sampai sekarang. Ya, oke. Oke, sekarang bisa ceritain deh. Nah, Kenapa dari magician, dari sekolah kok tiba-tiba jadi terapis? nah, waktu itu belajar sulap. Setelah belajar sulap itu ada sangkut pautnya sama hipnotis, teman-teman. Ya, betul. Habis belajar sulap, belajar hipnotis. Ngedalamin hipnotis dari sana, kemudian sepaket dong belajar hipnotis, belajar juga terapinya. Nah, ternyata ketika saya bisa ngebantu seseorang dan sembuh, itu tuh rasanya beda gitu. Kalau di sama-sama ya, sebenarnya sulap juga bagus, terapi juga bagus. Jadi ketika sulap kita mengentertain, jadi ngebuat orang terhibur. Tapi di satu sisi kalau terapi kita nyelesain masalah. Gitu. Oke, jadi kita benar-benar fokus untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau untuk orang lihat sulap tuh biasanya mereka pengen terhibur aja. Tapi kalau dengan terapi menyelesaikan masalah. Akhirnya ngebantu dua orang kok enak gitu loh. Sedangkan nggak banyak orang fokus di dunia terapi juga. Akhirnya dari situ saya ngelesin hipnotis, teman-teman. Lokasinya di Bandung. Sebagai pengajar ya? Ya, saya ngajarin hipnotis waktu itu. Saya kasih garansi juga belajar hipnotis 3 jam. Nggak bisa hipnotis, duitnya saya balikin. Dan boleh konsul seumur hidup waktu itu, seperti itu. Jadi kemudian setelah saya ngelesin juga, akhirnya saya belajar. Jadi gini, kalau orang punya masalah, kalau kita bisa hipnotis doang, jadi pasien tuh contohnya kalau hipnotis tuh palu, ya berarti kita anggap semua pasien itu adalah paku. Ya. Jadi apapun masalahnya pakai hipnotis, ternyata enggak, teman-teman. Jadi ada orang itu kadang pensil, ya nggak mungkin tuh kalau di palu. Jadi satu masalah bisa lebih cocok pakai teknik yang lain. Jadi kalau semuanya sebagai terapis ada namanya NLP, tapping, EFT, SEFT, terapi doa, terus galahan tapping, terus macam-macam lah, teman-teman. Macam ya. Jadi gini, kalau misalkan boleh di ini saya lebih jelaskan lagi bahwa sebenarnya itu segala sesuatu ya bukan hanya untuk berhenti merokok saja, tapi segala sesuatu penyakit ya, atau misalkan punya masalah di dalam kejiwaan atau mental, Mental. ya itu bisa disembuhkan dengan hipnotis. Tapi ada satu ini juga, yaitu menghipnotis diri sendiri ya, self hypno. Jadi menghipnotis diri sendiri dia supaya sembuh. Atau bisa dikatakan kalau misalkan dalam ininya sih niat. Betul ya? Yang basicnya sih niat. Terus Niat. tadi Basicnya niat. nggak semuanya bisa hipnotis bagus, tapi nggak semuanya bisa lewat hipnotis, teman-teman. Jadi kadang memang ada orang yang bisa hipnotis dan kadang ada yang nggak bisa hipnotis. Jadi kita harus butuh
kalau teman-teman jadi terapi harus butuh skill yang banyak kayak gitu. Oke. Ini untuk belajarnya waktu dulu sebelum jadi terapis ini, itu belajarnya gimana sih? Otodidak atau belajar sama siapa gitu? Waktu itu saya nemuin 3 orang terbaik di bidang rokok, teman-teman. Jadi kalau saya belajar di Pak Tung Desem Waringin, kalau pengen belajar sesuatu jangan setengah-setengah, teman-teman. Jadi kamu harus ngelis nih siapa yang jagoan sedunia. Siapa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Ada 1 orang yang jago terapi rokok. Judul bukunya Easy Way to Quit Smoking, salah. Itu orang mana? Orang Indonesia? Alan Carr, orang luar. Orang luar. Saya nggak bisa nemuin dia, tapi saya bisa belajar dari bukunya. Kemudian saya cari 3 orang terbaik di Indonesia. Akhirnya saya temuin tuh. Salah satunya orang Bekasi. Saya nggak kenal, teman-teman. Saya belajar sharing, ya intinya gini, teman. Banyak orang yang salah dalam hidup ini. Jadi kalau banyak orang yang datang kemudian minta, gitu. Ada orang kaya, minta dong duitnya, salah. Apalagi kalau teman-teman minta kerjaan, ngutang. Kalau enggak, apa ya, satu lagi ya, minta pinjaman, minta kerjaan. Kalau enggak, lah intinya itulah. Jadi kalau ketemu orang sakti biasanya saya ngebantu, apa sih yang bisa saya bantu gitu. Ya, kayak ketemu orang jagoan, saya nggak ngomong mau belajar terapi dan sebagainya. Saya pengen silaturahmi, saya bawain oleh-oleh lah dari Bandung, saya sharing. Akhirnya ditanya sendiri, kamu sini mau ngapain? Saya mau belajar terapi, Pak. Ya udah duduk, akhirnya diajarin step by stepnya. Bahkan saya dikasih bukunya, teman. Itu tahun berapa itu? Tahun berapa ya? Tahun 2000, mungkin 2007 kan masih sulap. 2010, 2011. Oh, enggak, sebelum. Jadi di prosesnya cepet banget, bro. Belajar sulap sekaligus belajar terapi waktu itu. Tapi memang di sana aku nggak berani nerapi, cuma masih belajar aja. Oke. Masih meniti ilmu. Masih meniti ilmu kayak gitu. Oke, gitu. Jadi sekalian jalan gitu. Sekalian jalan. Oke. Prosesnya. Nah, habis itu saya nemuin, bahkan dikasih buku nih. Dia ngomong, kamu bagus banget, mau belajar sampai ke sini. Sama orang Bekasi itu. Dikasih itu buku. Satu dari 3 orang yang terkenal di Indonesia. Yes. Oke. Bukan terkenal sih, kan yang saya anggap jago lah. Masternya ya. Ya di bidang rokok waktu itu. Karena salah satu rokok itu yang menurut orang paling susah. Jadi karena susah itu saya nyemplung di sana, teman-teman. Oke. Terus? Saya belajar. Ya awalnya, teman-teman, ketika saya nerapi, lucu nih. Saya doa di Muslim itu ada namanya tahajud, duha, puasa juga. Di non Muslim juga ada puasa saya. Nah, saya minta, ya Allah, saya pengen jadiin terapi rokok terbaik se-Indonesia. Gitu. Akhirnya saya salah. Kalau udah ngomong sama Tuhan tuh nggak usah di batas-batas. Akhirnya saya ngomong, Tuhan jadiin saya terapi rokok terbaik sedunia. Gitu aja kayak gitu, teman-teman. Jadi nanggung. Di awal-awal memang banyak terus ada story waktu itu. Saya belajar hipnotis ini kok kadang balik lagi ya. Nah, ternyata ya itu satu ilmu itu nggak cukup. Jadi harus belajar banyak ilmu. Kadang ketika ada klien juga, itu belum tentu mereka mau sembuh dari rokok. Kadang mereka hanya pengen nyontek ilmu kita. Nyontek. Macam gimana? Lah, jadi contohnya ada orang mau belajar terapi, jadi pura-pura jadi klien ada. Ada ya? Gitu. Terus ada juga yang orang nggak niat berhenti. Nah, ini uniknya. Ada yang orang memang nggak pengen niat berhenti, tapi pengen nunjukin ke istrinya, kalau aku udah berusaha untuk terapi tapi nggak berhasil. Ada juga. Jadi nunjukin sebagai power, aku udah terapi nih, tapi gagal. Gak berhasil gitu ya.
Dari situ aku tahu akhirnya pola mereka yang berniat terapi sama yang enggak. Oke, oke. Akhirnya tahu teman-teman. Ada juga yang orang datang tapi nantangin. Bisa nggak sih terapi aku sampai bisa berhenti? Ya jawabannya Jadi nggak akan intinya pernah banyak bisa. Kendala-kendalanya di situ ya. Iya. Banyak ya kalau kita sebutnya sebagai cobaan lah. Cobaan. Kalau di sulap namanya heckler. Heckler, lah. oke. Jadi yang ngegangguin. Ah, Banyak banget. Dan dari situ belajar. Ketika terapi ibu-ibu bawa anaknya pisahin, anaknya ditanya mau berhenti enggak, udah suruh pulang. Soalnya udah nggak ada niatnya sama sekali. Sama kayak ibu-ibu bawa suaminya, Pak suami saya harus berhenti merokok, dipisahin. Nanya suaminya, yang pengen berhenti mah istri saya Pak, bukan saya. Udah, dia akan berhasil. Saya habis energi, orangnya habis energi dan nggak akan ada hasil. Oke, sebelumnya gini, itu baru belajar ke satu orang itu? Atau udah ketiga-tiganya? Udah tiga-tiganya. Oke, dan itu pertama kali untuk terapi itu apakah langsung sama orangnya? Maksudnya gini, dengan orang lain atau sama teman dulu? Orang lain atau teman dulu, Orang yang nggak kita kenal terus datang ke kita? cenderungnya malah justru orang yang nggak saya kenal. Langsung ya? Langsung saya kan kalau ketemu pas lagi kerja, Pak mau nggak saya bantuin berhenti, gitu aja. Gitu ya? Gitu aja. Nah kan kalau misalkan kita kan dulu kalau waktu sulap kan kita lihat dulu ke teman-teman kita, kasih lihat dulu gitu kan, gue punya permainan kayak begini nih, lu liatin ya gimana salahnya, apa di mana itunya gitu kan. Itu kalau dengan terapinya gimana gitu? Apakah Masanya sama kalau atau di enggak gitu? teman-teman saya ngerokok tapi mereka nggak mau berhenti. Jadi saya nyari banyak orang yang mau berhenti nggak saya bantuin. Mau lah baru dihajar. Nggak dengan kata-kata merayu ya? Enggak, langsung aja. Waktu itu kadang sebagian besar saya pas pakai baju dinas, jadi orang lebih percaya. Oh, oke. Jadi pas saya pakai seragam, hanya ke tukang parkir contohnya, kalau enggak ke yang jaga toko atau Pak, contohnya gini aja, pas ngerokok sebulan habis berapa? 600.000. Mau nggak saya bantuin berhenti, bisa ditabung tuh buat pendidikan anak. Mau. Tentunya waktu pertama kali kayak begitu dengan free ya? Ya gratis lah. Ya. Sampai sekarang pun masih kayak gitu, karena apa ya? Semakin kita latihan semakin banyak, ya semakin skill kita semakin bagus. Terasah. Kayak gitu. Dan sampai sekarang pun kadang kalau ketemu di mana tukang potong rambut pun mau saya bantu nggak berhenti. Oh gitu. Dengar teman-teman, gratis. Oke, lanjut. Nah, terus kemudian belajar doa. Ternyata ada satu kisah nih. Ada orang waktu itu ceritanya umroh terus doa waktu itu dia pulang naik bis, rokoknya langsung nggak enak. Nah dari situ saya belajar masukin doa di dunia terapi, dan itu efeknya gila banget. Jadi hitungan detik itu bisa rokoknya langsung nggak enak. Ini dengan kata lain menemukan metode baru ya? Ya, saya kasih nama sih hipnodoa. Hipnodoa. Oke, udah ada channelnya? Channelnya gabung sama cara berhenti rokok. Kalau websitenya ada hipnodoa.com. Hipnodoa.com, oke. Kayak gitu. Oke, sekarang dari pertama kali nih, sebagai profesi sebagai terapis berhenti merokok sampai sekarang ini udah ada berapa pasien? Wah, kalau pasien nggak ngitung. Kalau yang berbayar ya nggak ngitung. Cuman kalau yang total berbayar sama yang gratis 1.000 itu udah pasti lebih. 1.000 udah pasti lebih. Udah lebih. Itu dari Bandung aja atau seluruh Indonesia? Ya kalau saya hitung semuanya, karena ada yang dari Sumatera, yang Kalimantan. Bisa dikatakan itu dari seluruh Indonesia ya? Iya. Oke, 1.000 lebih ya? Yang dari Malaysia juga ada sebenarnya. Oke, jadi gini, ini kita bicara Anda bertatap muka langsung dengan pasien, dengan klien. Nggak harus, kerennya. Ya, dengar ya. Maksud saya di sini adalah bagaimana caranya dia untuk memberhentikan orang untuk berhenti merokok. Itu apakah bisa secara online? Apakah harus bertatap muka atau harus bertemu gitu maksudnya? Apa bisa dengan by phone atau dengan segala macam? Apalagi sekarang zaman Covid kayak begini, apakah bisa dengan jarak jauh dengan Zoom? Tuh. Ya, gimana? Nah, waktu zaman Covid
banyak yang cancel tuh udah di schedule tuh padahal Iya. karena nggak bisa masuk Bandung. Akhirnya sebenarnya sebelum itu juga ada terapi via telepon. Kalau video call nggak mau saya. Oh. Nggak perlu video call. Jadi yang dibutuhin sebenarnya suara, karena berhenti ngerokok itu habit, beda sama penyakit. Kalau penyakit nggak bisa dirubah. Maksudnya bisa diterapi tapi nggak bisa langsung seketika. Tapi kalau masalah habit, kebiasaan. Contoh, ada nggak orang yang berhenti ngerokok tiba-tiba berhenti, nggak pakai apa-apa? Ada, banyak. Jadi kalau habit itu bisa berhenti seketika. Jadi contohnya biasanya rajin, tiba-tiba malas ketika hari itu bisa. Itu masalah habit dan itu bisa dirubah. Nah, perubahan datangnya seketika. Nah, ketika orang nggak meyakinin perubahan datangnya seketika, itu mereka juga nggak berubah. Jadi kalau orang terapi nih ke aku, dia ngeyakini kalau Pak berhenti ngerokok itu harus sebatang, ngurangin sebatang, ya nggak akan bisa. Harus ditanam dulu beliefnya, keyakinannya. Tapi ada yang bisa loh. Iya, cuman ada yang bisa dengan cara itu. Tapi kalau aku kan pengennya langsung jeger, langsung berhenti. Okay. Banyak yang berhasil ngurangin sebatang besar, banyak banget. Cuman ngapain ketemu aku kalau hasilnya nggak instan. Oke. Dan jadi kalau langsung gitu ya. Kalau terapi sama aku ya 3 jam lah selesai, udah nggak nyentuh rokok lagi. Kayak gitu. Jadi gini teman-teman, prinsip habit, kebiasaan itu, otak itu cari nikmat menghindari sengsara. Pain and pleasure. Pain itu sakit, pleasure itu kesenangan lah. Otak kita nyarinya kayak gitu. Apapun yang Anda lakuin itu larinya ke sana. Kenapa teman-teman contohnya yang hobi sulap? Karena kalau sulap itu nikmatnya apa? Kalau nggak main sulap, sengsaranya apa? Semuanya hal tindakan apapun itu. Nah, kalau orang rokok, berarti kan rokok itu nikmat. Kalau berhenti itu sengsara. Lah dibalik aja. Kalau gimana caranya kalau semuanya dia ngerokok tapi sengsara? Sedangkan berhenti itu nikmatnya luar biasa. Lah itu bisa dipelajari teman-teman. Nah, pertama bisa dengan sesi doa, itu rokoknya bisa langsung nggak enak. Kemudian ada namanya belief itu keyakinan yang salah tentang rokok. Jadi kalau semuanya ada orang dulu di awal kok banyak yang berhenti balik lagi. Saya ceritain, waktu itu ada seorang klien, dia udah diterapi di 2 tempat yang berbeda. Jadi saya nggak sebutin tekniknya. Setelah dia diterapi tempat pertama, seminggu dia berhenti, akhirnya dia ngerokok lagi. Pindah ke tempat yang lain, seminggu berhenti ngerokok lagi. Ternyata dia punya belief, kalau orang berhenti ngerokok mendadak, seminggu itu bisa tiba-tiba kena jantung. Oh. Jadi keyakinannya bertabrakan dan banyak model kayak gitu. Itu bisa masuknya ke mindset ya, salah mindsetnya ya. Iya, salah mindset. Oke. Jadi sekalian untuk berhenti merokok dengan terapinya yang di sini sekarang ini, yaitu dengan merubah mindset juga ya. Ya, dirubah rasanya jadi nggak enak dulu, habis itu dibenerin mindsetnya. Gitu. Okay. Karena memang selama ini banyak yang salah mindset ya, kayak begitu ya. Ya, kalau nggak ngerokok nggak bisa mikir, pasti banyak yang di situ yang nonton. Kalau nggak ngerokok nggak punya ide, kalau nggak ngerokok lemes, kalau nggak ngerokok yang kebanci. Okay. Sekarang gini, banyak banget. Saya punya baru kepikiran tadi waktu Anda bilang bahwa kalau misalkan nggak ngerokok itu banci gitu kan ya. Karena yang selama ini saya lihat banci banyak yang ngerokok gitu. Nah, caranya ngerusak kayak gitu. Jadi kalau dia punya belief nggak ngerokok banci, saya suruh di kota Bandung mana sih? Ada banci mana yang nggak ngerokok? Ditanya dulu lokasi mana sih? Di daerah Taman Lalu Lintas. Pernah ngeliat banci, pernah ngerokok nggak? Ngerokok ya, justru banci yang ngerokok. Dia mulai berpikir ulang teman-teman, beliefnya. Ya. It's hard to